Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan Miss. Seperti biasa kita akan belajar tematik. Mudah-mudahan kalian terus semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Kedua, mendiskusikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Dan yang ketiga, menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan tepat. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dari segi ekonomi. Penampakan alam di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Keragaman penampakan alam tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi masyarakat meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, dan jasa. Kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekonomi pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Yang kedua, bidang kegiatan ekonomi adalah peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Hewan laut yang biasanya ditangkap yaitu ikan kakap, udang, dan kepiting. Hasil kegiatan ini biasa digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Yang ketiga, bidang kegiatan ekonomi yaitu kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Hasil hutan juga diekspor untuk menambah devisa negara. Adapun bidang kegiatan ekonomi yang keempat yaitu pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya, tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Hasil dari kegiatan tersebut seperti A. Pasir dan kapur sebagai bahan baku bangunan. B. Emas dan perak sebagai bahan dasar perhiasan. C. Minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai bahan bakar. D. Belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan dan badan usaha. Bahan tambang bersifat tidak terbarukan, sehingga kegiatan dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak. Yang kelima, industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri biasa dilakukan di dalam pabrik. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya. Contoh industri yaitu pabrik makanan,
minuman, konveksi, elektronik, dan otomotif. Kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Ekonomi selanjutnya adalah perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah atau berkembang. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berikut adalah beberapa pantai terkenal yang ada di Indonesia. Provinsi Banten yaitu Pantai Carita, Anyar, dan Tanjung Lesung. Provinsi Lampung, Pantai Pasir Putih. Provinsi Jawa Barat, Pantai Pangandaran dan Pelabuhan Ratu. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pantai Parangtritis. Provinsi Bali, Pantai Kuta, Sanur, Jimbaran, dan Nusa Dua. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pantai Sira dan Pantai Senggigi. Pantai umumnya dijadikan sebagai tempat wisata. Hal ini karena pemandangan di pantai sangat indah. Sebagai tempat wisata, tentu saja banyak usaha yang dapat didirikan di pesisir pantai, seperti penginapan, restoran, toko pakaian, toko cenderamata, dan pasar tradisional. Selain itu, pantai juga dapat menjadi tempat pementasan seni dan festival. Hal ini mendorong kegiatan ekonomi masyarakat setempat, misalnya berdagang cenderamata, menjual makanan, atau menyewa penginapan. Menjelaskan sikap dalam menjaga keragaman. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang beribadah. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Namun, keragaman juga dapat menimbulkan perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. 1. Mengganggu teman yang sedang beribadah. 2. Tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. 3. Memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. 4. Lebih menyukai budaya asing daripada budaya sendiri. Dan yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Toleransi dalam keragaman. Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Sikap toleransi dapat mempererat hubungan dalam bermasyarakat. Berikut ini adalah bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Toleransi dalam keragaman suku bangsa. Contohnya, saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, dan mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Yang terakhir, toleransi dalam keragaman budaya. Contohnya, tidak mengejek budaya daerah lain, mau mempelajari budaya daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, dan melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan misakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.